Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tentang isi putusan SKLN. Isi putusan SKLN sama halnya dengan putusan pada perkara kewenangan lainnya. Di awal ada kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada identitas pemohon dan termohon, ringkasan dari permohonan yang diajukan, kemudian ringkasan keterangan dan atau tanggapan dari pihak termohon. Dilanjutkan dengan pertimbangan terhadap fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ada pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Nah, yang paling utama nanti ada yang namanya amar putusan atau diktum. Apabila ada pendapat yang berbeda, apakah itu dissenting opinion atau concurrent opinion, nah itu nanti dicantumkan setelah amar putusan dan hari tanggal setelah nama hakim dari dan juga panitera. Mengenai amar putusan itu ada 3. Putusan tidak dapat diterima atau permohonan tidak dapat diterima, kemudian permohonan dikabulkan atau permohonan ditolak. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8 PMK 2006. Kemudian dikabulkan apabila permohonannya diajukan itu ada cukup alasan. Sementara permohonan ditolak apabila permohonan yang diajukan itu tidak beralasan. Dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusannya nanti akan menyatakan dengan tegas bahwa pemohon berwenang untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan. Di dalam putusan, hakim yang turut serta dalam pengambilan putusan yang dilakukan di rapat permusyawaratan hakim dicantumkan namanya di dalam putusan. Ketika ada pendapat yang berbeda, maka pendapat yang berbeda tadi harus juga dimuat dalam putusan. Sementara hakim yang berbeda pendapat tetapi tidak hadir di dalam sidang pleno pengucapan putusan, maka pendapat berbeda tadi tidak dibacakan. Kemudian putusan ditandai oleh ketua majelis dan hakim anggota yang hadir, kemudian juga ditandatangani oleh panitera. Dalam hal isi dari putusan tersebut, maka termohon wajib melaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja. Apabila tidak dilaksanakan, maka dengan demi hukum pelaksanaan kewenangan termohon tadi batal demi hukum. Kemudian pengiriman salinan putusan harus dilakukan kepada pemohon, termohon, dan juga pihak-pihak terkait dalam jangka waktu 7 hari sejak putusan diucapkan. 7 hari ini adalah 7 hari kerja, jadi untuk hari libur tidak dihitung dalam waktu 7 hari tadi. Dalam hal putusan Mahkamah Agung dipandang perlu, maka disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden, serta lembaga negara lain. Putusan SKLN mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Demikian tentang isi putusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.